Tapi kiai sebenarnya Nabi Syarifah saya bunyi kiai asmanah, tetapi asmanah tai ada tak lagi kamar tu kiai karena mun kiai seorang kiai tak bengal kuraka dekat nak foto nak teror. Kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syari. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Namanya Rehan Al-Qadri. Udahlah, kita hilangkanlah Habibnya ya. Nggak pantas, saudara, nggak pantas. Dia mengatakan, kalau ada ulama, kalau ada kiai yang berani menikahi Syarifah, maka itu adalah tai, katanya. Tai, bos. Tai. Tahu tai? Kotoran. Tahu kotoran? Najis. Goblok apa tidak? Goblok banget. Pakai ilmu apa tidak? Enggak sama sekali. Kita harus terang-terangan ngomong kayak gini tuh, karena mereka juga beraninya luar biasa menghukumi, mengatakan yang benar, yang hak seolah menjadi batil. Dan itu harus kita luruskan, saudara. Sebelumnya kita akan lihat dulu nih doktrinnya luar biasa. Satu kali lagi saya katakan, mohon maaf, saya di konten kali ini kayaknya akan agak cukup kasar ngomong ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Sekali-kali melawan orang yang kasar harus dikasari. Melawan orang yang tolol harus kita berlaku tolol. Melawan orang yang goblok kita pun harus berjelma menjadi orang goblok. Kadang-kadang kayak gitu, biar fair, biar sepadan, biar sekupu. Nah, nanti saya akan jelaskan sekupu itu ya di dalam pernikahan. Allahu Akbar. Ini yang kayak gini tuh, yang salah satunya membuat buruk citra habaib, saudara. Salah satunya orang kayak gini tuh yang membuat buruk citra habaib, yang ngomong tanpa didasari dengan ilmu, yang ngomong hanya mengandalkan emosi, syahwat, tanpa didasari dengan ilmu. Seolah-olah orang yang kemudian di hadapannya itu orang tolol semua. Kalau kemudian ditayangkan di YouTube, orang tidak akan berani mengkritiknya karena dia sebagai seorang habaib. Enggak. Kita harus berani untuk saat ini mengkritik mereka-mereka yang kurang ajar, saudara. Ya. Prolog nih, prolog. Wallahualam, ngakunya cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasar dia ngomong? Dasarnya apa? Kalau kita mau mengacu kepada Imam Mazhab Maliki, katakan Imam Maliki itu nggak mensyaratkan ya menikah dengan yang sekufu atau sepadan, ya. Enggak. Seorang syarif ataupun bukan syarif boleh menikah tanpa syarat apapun, tanpa kemudian ini melihat nasabnya segala macam. Enggak. Imam Maliki. Nah, baru ada Imam Syafi'i, itu pun bukan mensyaratkan tolol, bukan lalu kemudian bila ada yang tidak sepadan nikah, misal orang alim nikah dengan orang yang bukan alim, itu kan tidak sepadan. Orang kaya nikah dengan orang miskin, orang cantik nikah dengan orang ganteng dan segala macamnya. Syarifah nikah dengan non syarifah, kan tidak sepadan tuh, tidak sekupu tuh ya. Atau yang kemudian silsilah turunannya bagus nikah dengan yang silsilahnya kurang bagus, nenek moyangnya kurang bagus, nggak jadi soal. Itu nggak jadi soal, bukan menjadi syarat utama. Nggak apa-apa, boleh dipakai, boleh tidak. Dan kalaupun kemudian dilaksanakan, maka ini
tidak menjadi membatalkan nikah, goblok. Bukan tai, nggak apa-apa, boleh saja. Apalagi Imam Malik, nggak ada persyaratan sekufu itu, nggak ada. Imam Syafi'i ada, bukan syarat lah ya. Boleh, intinya boleh. Tapi kalau lebih baik, silahkan cari yang sepadan sekufu. Ini di madhab Syafi'i, itu pun kalau mau. Kalau enggak juga gak jadi soal. Paham nggak? Paham nggak ente? Ini dalilnya di mana ini? Ngomong kayak gitu. Ini orang yang mestinya banyak belajar, bukan banyak ngajar. Tuh si Rehan tuh. Satu kali lagi, hilangkan nama Habibnya, hilangkan. Nggak layak orang-orang kayak gitu dipanggil Habib, nggak. Apakah ucapannya menebarkan cinta? Nggak, ya Allah, nggak. Satu kali lagi, orang-orang seperti Rehan ini, salah satu orang yang membuat buruk citra habaib, mencoreng nama baik habaib. Jangan salahkan orang lain. Bila lalu kemudian sekarang mengkritik, ini banyak Habib-Habib yang ABCD. Ini pakatnya memang banyak yang kayak gini tuh. Ngomong tidak dasari dengan ilmu. Pede yang seolah-olah bener. Ada dia ya ketololan aja yang kemudian dia tampilkan, saudara. Kita sebagai masyarakat sudah waktunya sadar, saudara. Sudah waktunya paham, saudara. Nggak boleh kita kemudian mau numpahkan semuanya cinta kepada mereka, mengikuti, padahal kita itu sejatinya didiskreditkan, dihinakan, disegala macamkan tanpa landasan yang kuat. Satu kali lagi, tanpa landasan yang kuat, tanpa argumentasi yang kuat. Kalau ada argumentasinya, kalau ada landasannya, nggak jadi soal kita dihinakan, disegala macamkan. Ya kalau kemudian berani menikah dengan mereka, lalu kita dianggap tai. Kalau ada argumentasi kuatnya, nggak jadi soal. Tapi kali ini kan nggak ada. Dia ngarang sendiri untuk supaya mereka dianggap mulia, dan kemuliaan tidak boleh ditandingi karena mengklaim sebagai cucu Nabi. Apalagi sekarang ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tegas mengatakan nasab mereka terputus kepada baginda. Dan ini tidak ada yang bisa sampai detik ini minimal membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Artinya saya menemukan satu video namanya Rehan Al-Qadri. Kita hilangkanlah. Dia mengatakan kalau ada ulama, kalau ada kiai yang berani menikahi Syarifah, maka itu adalah baik katanya. Goblok apa tidak? Goblok banget, pakai ilmu apa? Tidak, nggak sama sekali. Kita harus terang-terangan ngomong kayak gini tuh. Karena mereka juga beraninya luar biasa. Menghukumi pengatakan yang benar, yang hak, seolah menjadi batin. Itu harus kita luruskan, saudara. apa? Mereka membuat ngarang cerita sendiri, membuat dalil sendiri, kemuliaan-kemuliaan mereka tanpa didasari dengan kajian ilmu yang matang, didoktrinkan kepada orang lain. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.